Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukman Hakim. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep dasar video untuk pembelajaran. Nah, saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu pengertian media video. Video merupakan teknologi yang gunanya menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, serta menata ulang gambar bergerak. Dalam bahasa Latin, kata video berasal dari kata saya yang berarti saya lihat. Video biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Digital video sendiri merupakan jenis sistem video recording yang bekerja menggunakan sistem digital dibandingkan dengan analog dalam hal representasi videonya. Video pembelajaran adalah media untuk mentransfer pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bagian dari proses belajar. Lebih interaktif dan lebih spesifikasi dari sebuah buku atau kuliah, tutorial berusaha untuk mengajar dengan contoh dan memberikan informasi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Menurut C.P. Riana tahun 2007 dalam Anisa Tool 2009, media video pembelajaran adalah media menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi, pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Sedangkan menurut Mayer juga menjelaskan pula bahwa media pembelajaran berbasis gambar bergerak atau animasi video dapat mendorong pemahaman peserta didik bila digunakan dengan cara yang konsisten dengan teori pembelajaran multimedia. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Zain ingin melanjutkan materi selanjutnya tentang media video, karakteristik media video. Menurut C.P. Riana, untuk menghasilkan video pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi dan efektivitas penggunaannya, maka pengembangan video pembelajaran harus memperhatikan karakteristik dan kriterianya. Karakteristik video pembelajaran yaitu yang pertama, clarity of message atau kejelasan pesan. Dengan media video, siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh. Yang kedua itu stand alone atau berdiri sendiri. Video yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar yang lain atau tidak harus dilakukan bersama dengan bahan ajar yang lain. Yang ketiga itu user friendly atau bersahabat akrab. Dengan media video menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan bahasa yang umum. Paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya. Yang keempat itu referensi isi. Materi harus benar-benar representatif, misalnya materi simulasi atau demonstrasi. Pada dasarnya, media pembelajaran baik sosial maupun sains dapat dibuat menjadi media video. Yang kelima adalah visualisasi. Dengan media. Materi dikemas secara multimedia, terdapat di dalamnya teks, animasi, sound, dan video sesuai tuntunan materi. Materi-materi yang digunakan bersifat aplikatif, berproses, sulit, terjangkau, berbahaya apabila langsung dipraktikkan, memiliki tingkat kerusakan yang tinggi. Yang keenam, menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Tampilan berupa grafis media video dibuat dengan teknologi rekayasa digital dengan resolusi tinggi, tetapi support untuk setiap spek sistem komputer. Yang terakhir itu dapat digunakan secara klasik atau individual.
Video pembelajaran dapat digunakan oleh para siswa secara individual, tidak hanya sering dalam setting sekolah, tetapi juga di rumah. Dapat pula digunakan secara klasikal dengan jumlah siswa maksimal 50 orang, bisa dapat dipandu oleh guru atau cukup mendengarkan uraian narasi dari narator yang telah tersedia dalam program. Yang selanjutnya itu fungsi media video dalam pembelajaran. Media video dipilih untuk digunakan dalam aktivitas pembelajaran, perlu mempertimbangkan kurikulum. Pemanfaatan media harus dapat menunjang aktivitas pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Isi informasi dan pengetahuan yang dapat dalam program video yang dipilih sebaiknya baru atau update menurut video yang berisi informasi dan pengetahuan tentang teknologi komputer, misalnya perlu diperbaharui secara berkala. Media video pembelajaran yang akan digunakan, adapun bentuknya harus mampu memotivasi siswa untuk mempelajari isi informasi dan pengetahuan yang dapat di dalamnya. Selain pembelajaran juga harus menarik sehingga mampu membuat siswa termotivasi untuk belajar secara insentif. Siswa yang terlalu terlibat secara insentif dengan memiliki video dan materi pelajaran yang ada di dalamnya akan belajar lebih mudah dan mampu mencapai kompetensi yang diinginkan. Kualitas teknik program video yang digunakan untuk keperluan pembelajaran harus dalam bentuk keadaan yang baik. Faktor gangguan perlu diminimalkan dalam pemanfaatan media pembelajaran pada aspek kognitif. Video dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran hal-hal yang terkait dengan pengetahuan dan intelektual siswa. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bella Ananda. Kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan media video dalam pembelajaran. Yang pertama, kelebihannya yaitu video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa ketika mereka sedang belajar, seperti berdiskusi, membaca materi, ataupun praktik. Yang kedua, video dapat menunjukkan objek secara normal yang tidak dapat dilihat sebelumnya. Sebagai contoh, peredaran darah. Melalui video, siswa ataupun peserta didik dapat melihat bagaimana darah itu dialirkan di seluruh tubuh kita. Yang ketiga, mendorong dan meningkatkan motivasi siswa serta menanamkan sikap dari segi efektivitasnya. Selanjutnya, yang keempat, video mengandung nilai-nilai positif yang dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. Karena video dapat dilihat secara konkret, menimbulkan rasa ingin tahu dan terus membahas sebuah materi yang ia lihat dari sebuah video. Selanjutnya, yang kelima, video dapat menyajikan peristiwa kepada kelompok besar ataupun kelompok kecil dan kelompok dari berbagai jenis, misalnya dari berbagai macam suku ataupun ras ataupun budaya atau bahasa. Melalui video akan memudahkan proses pembelajaran itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelemahan dari penggunaan media video ini. Yang pertama, fine detail. Video tidak dapat menampilkan objek yang sekecil-kecilnya. Lalu size information. Video juga tidak dapat menampilkan objek dengan ukuran yang sebenarnya. Misalnya video gunung. Gunung yang dilihat oleh anak-anak melalui video itu hanya sebatas layarnya saja, padahal aslinya gunung itu sangat besar seperti itu. Itu merupakan salah satu kekurangan dari penggunaan media video ini. Yang ketiga,
third dimension. Jadi gambar-gambar yang dilihat oleh anak-anak ataupun peserta didik biasanya hanya berbentuk 2 dimensi. Selanjutnya itu yang keempat, opposition. Artinya pengambilan yang kurang tepat dapat menyebabkan timbulnya keraguan pelihat ataupun pembelajar, dalam konteks ini adalah peserta didik, dalam menafsirkan sebuah gambar ataupun objek yang ia lihat. Selanjutnya, material pendukung video membutuhkan alat proyeksi untuk dapat menampilkannya seperti proyektor ataupun komputer itu sendiri. Yang terakhir, untuk membuat program video ataupun media pembelajaran video. Saya Amin Rasana akan menyampaikan materi mengenai jenis video pembelajaran. Di sini ada 4 jenis video pembelajaran. Yang pertama ada virtual reality, flash video, video animasi, dan animasi stop motion. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, virtual reality. Virtual reality atau biasa disebut sebagai VR adalah sebuah teknologi video yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Kedua, ada yang namanya flash video, adalah sebuah format file yang digunakan untuk mengirim video melalui internet menggunakan Adobe Flash Player, Micromedia Flash, dan perangkat lunak yang sejenis untuk menampilkan video pembelajaran interaktif. Kemudian yang ketiga, ada video animasi. Video animasi ini adalah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai benda yang diatur secara khusus, sehingga bergerak sesuai dengan jalan yang telah ditentukan pada setiap hitungan waktu. Kemudian yang keempat, ada animasi stop motion, adalah suatu teknik animasi untuk membuat objek yang dimanipulasi secara fisik agar terlihat bergerak sendiri. Setiap pergerakan dari objek tersebut difoto sehingga menciptakan ilusi gerakan seketika serangkaian frame dimainkan berurutan secara berkesinambungan. Sekian materi dari saya, terima kasih.